Hai, assalamualaikum guys. Lihat nasi yang ada di piring ini, punel banget ya. Aku udah siapkan dengan lauk-lauknya. Tapi sekarang yang akan aku omongin itu nasinya. Ini nasi bener-bener punel dan enak. Tapi bikinnya ini gampang dan praktis banget, nggak ribet. Jadi ini lebih meniru cara kerja dari Magicom atau rice cooker. Kita meniru suhu dari rice cooker yang tidak terlalu panas, kemudian dalam kondisi yang sangat tertutup. Dan kemudian nasi yang dihasilkan relatif cepat. Dan hasilnya itu mulus, punel, tanpa ada kerak di bagian bawahnya guys. Jadi cara ini recommended banget untuk rumah yang penghuninya nggak banyak ya. Jadi sekali masak itu 12 misalnya gitu, nggak terlalu banyak ya. Nah, oke, kita lihat aja gimana prosesnya. Oke guys, kita perlu menakar berasnya biar nanti perbandingan dengan airnya itu pas. Tapi ini nanti akan sangat tergantung pada berasnya. Jadi nanti kalau ini berasnya sudah dicuci bersih sampai bening seperti ini, kita akan siapkan kompornya. Dan kompor ini yang dinyalakan jangan yang besar. Jadi ukurannya kalau bisa yang kecil aja, atau enggak besar pun nggak apa-apa. Tapi nanti apinya dikecilkan. Jadi kita tidak memerlukan api yang besar untuk menanak nasi. Demikian pula kalau kita cek ya, walaupun tertulis wattnya besar di Magicom, itu sesungguhnya suhu yang dihasilkan oleh Magicom itu tidak tinggi. Jadi kita kalau misalnya nyoba masak mie di Magicom itu lama banget. Itu membuktikan bahwa memang suhu dari piringan Magicom itu tidak terlalu tinggi. Oke, kita letakkan di atas api yang kecil. Nah, ini pakai kastrol ya teman-teman. Kastrol ini memang khusus untuk menanak nasi. Jadi bisa teman-teman lihat ini punya ketebalan yang cukup tebal. Ini berapa mili ya? Mungkin 4 sampai 5 mili ketebalannya. Dan yang perlu diperhatikan sama teman-teman itu adalah apinya. Apinya itu jangan sampai terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti airnya itu akan cepat habis dan bagian bawahnya akan menjadi kerak. Tapi kalau kita menggunakan api kecil, ini harus dikecilkan lagi, kurang kecil. Nah, ini kita lihat, nah udah sekecil itu. Pemanasan dengan api kecil itu relatif rata ke atas, merambat panasnya sehingga nanti akan merata matangnya dengan baik. Nah teman-teman, ini namanya panci kastrol, biasanya dipakai untuk ngeliwet nih, tebel ya. Nah kemudian ini teman-teman bisa lihat ya, ketebalan ini yang kemudian akan menahan panas dengan baik, dan ini harus tertutup sangat rapat. Kalau rapat, nanti hasil nasinya akan matang dengan sangat rata. Nah, di menit ke-15 biasanya akan keluar uap seperti ini. Kita tahu bahwa dengan proses seperti ini di dalam sudah terjadi proses kematangan. Kita akan biarkan lagi sampai setengah jam. Kalau setengah jam sudah terlampaui, maka akan kita matikan kompornya. Setelah kompornya dimatikan, kita masih harus membiarkannya selama 10 menit sampai nasi itu betul-betul menjadi empuk. Dan setelah itu nasi siap untuk dihidangkan. Kita lihat seperti apa hasil yang kita dapatkan dari pemasakan cara seperti ini. Oke teman-teman, kita buka dan wow, kelihatan ya semeringah gitu nasinya, kelihatan matang dengan sempurna. Dan kita akan lihat apakah ada kerak di bawahnya. Teman-teman bisa saksikan sendiri ya, di balik pun, sekalipun kita balik nih, kita lihat aja. Coba kita lihat bagian bawahnya, ini masih panas teman-teman ya. Nah, agak hati-hati aja. Nah, itu bagian bawahnya kelihatan nggak ada keraknya sama sekali. Oke teman-teman, sisi bawah maupun sisi samping itu semua kelihatan mulus, putih, nggak ada item-item keraknya. Nah sekarang ini kita hancurkan, bukan hancurkan ya, kita aduk-aduk. Kalau orang Sunda ini diakel namanya. Jadi ini supaya nggak padat gitu, biasanya diaduk-aduk sambil dikipas. Jadi nasinya itu haraghag, kalau orang Sunda bilang haraghag itu punel, nggak kelet di tangan dan rasanya enak banget gitu. Nih nggak kelet kan di tangan, dia nggak kelet gitu. Jadi biasanya kalau orang Sunda memang ini diakel gitu. Coba ya, enak teman-teman, enak, serius enak nasinya. Oke teman-teman, nasinya sudah siap untuk dimakan. Nah sekarang sebelum aku akhiri, aku ingin berbagi tips ketika nyuci beras. Jadi kalau nyuci beras, ini aku ada di beranda belakang rumah aku ya. Jadi aku punya dapur kecil di belakang gitu, di luar sengaja buat goreng-goreng ikan asin apa gitu biar nggak bau. Jadi dapurnya ada di luar. Nah ini di halaman belakang ini memang sengaja ada tempat cuci-cuci juga. Nah kalau nyuci beras, kalau di sini dilakukannya itu
praktis, bisa bermanfaat untuk yang lain. Ini disiramkan ke tanaman yang ada di sekitar. Jadi nanti air beras ini akan bermanfaat sebagai nutrisi bagi tanaman. Kita tahu pada air cucian beras itu terlarut karbohidrat, juga mineral-mineral yang sayang kalau kita buang. Jadi kita manfaatkan untuk kepentingan yang lain, yaitu menyiram tanaman. Jadi memang ada kesenangan tersendiri ya ketika kita bisa melakukan satu pekerjaan dengan manfaat lebih. Nah, ini berasnya juga harus sampai bersih, nanti kelihatan airnya bening, baru nanti kita akan masak. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, dukung aku terus ya untuk membangun channel ini supaya aku tetap bisa berbagi tips-tips bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan caranya mudah, silahkan klik subscribe, kemudian jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman nanti bisa menjadi yang pertama mendapat notifikasi ketika aku melakukan upload video yang baru. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.